Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Kepala Desa Wongho Kalonggo ya. Kalau saya kemarin lalu saya di Wongho Panau sampai yang saya hormati para desa, yang saya hormati ketua RT, yang saya hormati tokoh agama, para ahli agama, kepala masjid Purwoksara, yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh perempuan, yang istimewa, yang baik, yang diberikan kejayaan Jumat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, berusaha menjalankan secara maksimal perintahnya dan berusaha menjalankan. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, insya Allah kepada umatnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita hadir pada malam hari ini tetap istiqamah menjalankan ajarannya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah takziah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering katakan kalau saya berceramah capek karena saya belum istirahat. Saya bangun tadi malam itu 2:30 nonton bola karena saya hobi bola. Manchester City saya punya unggulan kalah, tapi tidak apa-apa, yang menentukan kemenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah 3-1, padahal permainannya luar biasa, tapi semua Allah yang atur. Semua apa yang ada yang di langit dan bumi ini tidak akan bergerak kalau bukan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya belum ada tidur jam 11 ya, jam 11 kemudian bangun 2:30, berarti cuma 3 jam setengah. Tidur bisa satu hari satu malam. Begitu siang habis pesta di Wani, saya ke Palu karena saya punya kewenangan naik belanja orang pagi yang lama. Baru saya pulang pas maghrib, habis sholat maghrib, langsung ditelepon saya mantan kepala desa Wongho. Kalau Pak sudah siap, saya bilang insya Allah. Kalau saya capek Pak, kan namanya amanat, saya jalankan. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan ini saya minta maaf. Biasanya saya tidak pakai kacamata karena saya agak rambut jauh. Misalnya kalau ada orang jauh tidak saya lihat, nanti pakai kacamata. Kalau malam, kalau siang saya lihat. Malam saja, rambut malam namanya. Ini malam ke-20 ya. Sebenarnya malam ketiga, malam ke-20, malam keberapa sama saja. Cuma kadang-kala kita namanya sudah diatur, ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam seminggu ya. Tidak apa-apa. Seharusnya paling bagus itu setiap malam keluarganya ya. Setiap melaksanakan ibadah dia berdoa untuk keselamatan orang yang hidup maupun orang yang meninggal. Iya Pak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ada orang tidak percaya Pak, orang mati itu tidak ada urusannya kita. Kalau ada orang tidak percaya tentang kematian, silakan ini malam mati dulu berdoakan. Iya Pak. Besok tidak, orang mati itu habis amalnya. Tidak ada lagi. Memang amal itu perbuatan bahasa Arab. Orang meninggal itu putus amalnya, putus perbuatannya. Dia tidak bisa lagi bicara Pak ya. Kalau ada orang sudah meninggal masih bicara, lari kita. Karena ketakutan ya. Ya, amal itu memang Nabi putus amalnya, maksudnya orang mati itu
sudah habis amalnya di perbuatannya. Kan amal itu bahasa Arab, artinya perbuatan. Memang dia tidak bisa perintah lagi kita, dia tidak bisa berikan uang lagi kita, makanya dikatakan putus namanya. Tapi ingat, itu dalam dia, tapi kita yang masih hidup tidak putus, Pak. Sedangkan dengan Nabi saja sudah ribuan tahun meninggal, kita masih sebut namanya. Betul Bu ya? Iya. Siapa orang yang tidak bersalawat ketika disebut namanya Rasulullah, tidak bersalawat, orang paling pelit di muka bumi. Itu Nabi. Nah, apabila disebut Nabi Muhammad SAW disebut lalu tidak kita bersalawat, kitalah orang yang paling pelit di muka bumi. Artinya hubungan orang mati dengan orang hidup itu ada, Pak, ada Bu. Jangan tidak percaya. Syahadat saja kita sebut orang mati. Kalau saya tanya Bapak Ibu, di mana sekarang Rasulullah? Di mana? Di alam kubur. Tidak. Disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh istrinya, disaksikan oleh anaknya. Meninggal. Loh, kenapa kita bersyahadat dengan orang mati? Itu. Artinya bahwa berarti kita ada hubungannya dengan orang mati, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau saya tanya di mana Nabi Muhammad? Kenapa kau sebut namanya? Padahal sudah mati. Inilah orang kalau biasa bicara tidak betul, tidak ada ilmunya, tidak ada hubungannya orang mati. Dari mana mendapatkan tidak ada hubungan? Kalau begitu, so salat. Tahu so salat, Pak? Karena salat itu disebut tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Tahu disebut Nabi Muhammad. Karena apabila kau sebut namanya, ada hubungan dengan orang mati. Karena Muhammad sudah meninggal. Siapa bilang Nabi Muhammad belum meninggal? Bahkan Umar mengacungkan pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Tiba-tiba berdiri Abu Bakar. Hai Umar, telah berlalu nabi-nabi dulu, semua mati, kalau datang jangan meninggal. Hari ini juga Rasulullah Muhammad itu sudah meninggal dunia. Baru Umar bin Khattab sadar. Jadi jangan ada orang, ada pengaruh. Tidak ada lagi hubungannya orang mati loh ya, tahu saja hidup. Ya, kalau ada orang bilang begitu Pak, kasih tahu saja kau hidup di dunia, hidup di langit saja. Betul ini Pak. Karena orang mati dan orang hidup ada hubungannya. Coba kita kalau masuk ke kubur Pak, jangan sembarang angkat tangan kita itu bukan dengan malaikat. Masuk kaki kiri, kaki kanan, bukan sandal Pak, bukan terompa. Kalau Nabi itu dia buka terompanya. Terompa itu adalah sandal yang terbuat dari kayu. Nabi itu masuk dengan melangkahkan kaki kanannya. Dia ucapkan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ghafarallahu lana wa lakum wa inna insyaallahu bikum. Bahkan Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlil kubur, minnamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nabi menyampaikan itu. Selamat atas kamu wahai penghuni kubur. Bukan malaikat, bukan jin yang diberikan keselamatan, itu orang mati. Innamal muslimina wal muslimat, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Berarti orang mati Pak, bukan malaikat. Karena malaikat tidak berjenis. Ada yang tahu malaikat berjenis perempuan? Tidak ada, malaikat itu tidak berjenis dia. Bukan laki-laki, bukan perempuan itu malaikat. Karena dia tercipta dari cahaya. Dia makhluk Allah yang mulia, yang menjaga manusia. Ada malaikat penjaga ini, namanya kiraman katibin, malaikat rakib yang kita kenal, dan malaikat atid, pencatat amal baik dan pencatat amal jahat. Jadi bukan malaikat diberi salam itu kepada dalam surga. Yang diberi salam itu orang mati. Fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah saya juga ikut seperti kamu. Itu kata kita. Mereka jawab dan kita tidak mendengar. Semua makhluk Allah mendengar kecuali jin dan manusia. Seandainya manusia mendengar itu orang menjawab jawaban salam kita. Orang meninggal itu menjawab dengan suara lantang. Tidak ada sampai saat ini orang bisa kekubur. Kenapa ya? Orang mati Pak Jauh.
sebut kita, dia sebut namanya kita, pasti kita lari terpilih-pilih karena ketakutan. Itu batasnya. Mereka menjawab, insya Allah kami tunggu kamu di sini. Karena alam kubur, alam barzakh, alam yang sudah ditentukan oleh Allah dan semua manusia melewatinya. Tidak boleh tidak. Apakah meninggal di dalam kubur, dikuburkan, apakah meninggal dalam air, apakah meninggal dia di udara hancur, semua dikembalikan dia di alam barzakh. Nanti setelah pada hari kiamat nanti, alam nanti itu dibuka, terbuka itu alam barzakh. Semua makhluk yang hidup dulu, utamanya manusia, dibangkitkan hidup kembali. Inilah Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, dihidupkan kembali, thumma ilaihi turja'un. Jadi kita ini 2 kali mati dan 2 kali hidup. Makanya kita baca doa itu orang mati dulu, baru orang hidup. Ya. Coba Allah katakan, ya. Coba Allah katakan, halakal mauta wal hayat. Coba. Didahului dulu mati baru hidup. Seharusnya halakal hayata wal mauta. Ya, hidup dulu baru mati. Tapi kenapa Allah katakan halakal mauta wal hayat? Mati dulu baru hidup. Karena memang manusia mati dulu baru hidup. Hidup seperti ini. Jadi kita pernah sudah mati. Ya. Kita menjadi alam roh dulu. Ya. Alam mati namanya. Itu namanya alam mati. Kenapa? Kita tercipta dari air, benda mati. Kita tercipta dari angin, benda mati. Kita tercipta dari tanah, benda mati. Kita tercipta dari api, benda mati. Berarti memang benar Allah katakan, kita ini awalnya menikmati. Wa kuntum amwatan, dulunya kau mati. Fahyakum, kami hidupkan kamu. Artinya benda mati tadi, api, air, tanah dan sebagainya, Allah hidupkan. Dia bentuklah rupanya kita. Ketika 3 bulan sudah mulai darah menggumpal. Ya. 3 bulan, 4 bulan kemudian sudah mulai mendaging. Setelah daging berubah jadi tulang. Tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Lalu daging itu dibungkus dengan kulit. Maka kun fayakun, jadilah manusia yang sempurna. 9 bulan lebih, bahkan ada prematur 7 bulan lebih. Allah hidupkan sudah. Tadinya benda mati. Ada ayat itu. Dari air, dari tanah. Adam tercipta dari tanah. Ya, kita tercipta dari air. Kenapa? Ditiupkan roh, tercipta dari angin. Kami angkat dia dari api. Ya. Kami ciptakan dari tanah. Dari tanah, Pak. Jangan tidak percaya. Jadi 4 unsur dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Nah itu, fahyakum, kami hidupkan kamu. Thumma yumitukum, setelah kamu hidup ada berapa detik, ada berapa menit, ada berapa jam, ada berapa bulan, ada berapa tahun, ada puluhan tahun, ribuan tahun. Thumma yumitukum, kami matikan kamu. Setelah dimatikan, dia bangkitkan, hidupkan kembali dalam keadaan telanjang bulat, namanya Padang Mahsyar. Ya, Yaumul Bas, hari yang sangat besar. Tidak ada lagi pertolongan di sini. Tidak ada lagi syafaat di sini. Kecuali yang berlaku syafaatnya Rasulullah SAW. Anak lari dari ibunya, istri lari dari suaminya, suami lari dari suaminya, kemudian saudara lari dengan adiknya, adik lari dengan kakak, karena masing-masing orang waktu jahat di pada masa itu kesibukan masing-masing mengurus dirinya sendiri. Ada mukanya berseri-seri, senyum, gembira. Ada juga kesan penuh keringat, penuh pilu, penuh kesedihan. Karena apa? Tidak ada temannya kesan di pada masa itu. Nah, pada masa itu bukan la haula wala quwwata illa billah. Dibayangkan oleh Rasulullah pada masa matahari sejengkal di kepala kita. Nabi katakan ada keriman yang pilu sampai di kaki. Bagaimana panasnya? Ada orang meleleh seperti lilin, tergantung dari amanah. Bayangkan itu miliaran manusia. Kalau giliran kita 1000 miliar, berapa miliar di depan kita? Bukan hari itu kita dipanggil, orang dipanggil, sudah berapa detik kita dipanggil lagi, dikasih selesai dulu dia, itu baru kita. Cuma Pak, ada